Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di Unamin TV dalam acara kesayangan kita, Pod Dikit, podcast diskusi intelektual bersama saya, Siti Aster. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, teman-teman. Beliau orang yang hebat, beliau seorang profesor, dan beliau saat ini sedang menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknologi Industri di salah satu universitas swasta terbesar di Yogyakarta. Tapi sebelum kita kenalan dengan bintang tamu kita hari ini, jangan lupa teman-teman untuk saksikan seluruh tayangan kita, seluruh postingan kita di semua sosial media Unamin, di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga di YouTube. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini. Oke, langsung saja kita kenalan dengan bintang tamu kita. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Hari Purnomo MT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Jauh-jauh dari Jogja aja, Prof. Betul. Ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya, Jauh sekali. jauh seperti ke Korea ya. Berapa jam perjalanannya, Prof? Oh, lama banget ya. Jadi dari Jogja ke Jakarta jam 4 sore harus nunggu sampai jam 12 malam ya. Jam 12 malam. 00 baru berangkat ke Sorong. Baru ke Sorong, luar biasa. Biasa, ya. Tapi denger-dengar Prof ini rajin olahraga teman-teman, makanya tetap strong, fit. Udah kegiatan di Sorong ini Ya, udah 3 harian ya 3 Prof ya? hari, 3 betul. hari, tapi tetap semangat. Ya, olahraga terus ya. Olahraga terus, tetap semangat, makanya tetap energik sampai hari Energik, ini masih tetap strong. Strong, ya. Nah, Prof, ngomong-ngomong, Prof ini kan seorang dekan dari fakultas yang luar biasa juga, salah satu fakultas di universitas yang besar di Yogyakarta ya, Prof ya. Ya, Gembor-gembornya tuh UII, kalau orang masuk UII itu berarti sudah bukan orang biasa-biasa kalau mahasiswanya, apalagi pejabat dan dosennya aja, Prof. Nah, ini saya mau tanya nih, Prof, karena kita melihat UI ini kan luar biasa sekali. Kalau tidak salah akreditasinya A internasional aja, Prof, yang Sudah FTI-nya. unggul ya. Udah ya. unggul. Jadi Oh. beberapa sudah internasional dan unggul ya. Dan unggul aja. ya. Luar biasa. Nah, saya ingin tahu nih, Prof. Kami semua di sini tuh ingin tahu apa sih yang harus dilakukan agar program studi itu bisa mendapatkan akreditasi dan peningkatan kualitas yang terbaik gitu, Prof. Seperti yang UII sekarang ini, Prof. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi banyak aspek ya yang harus kita persiapkan ya untuk menjadi perguruan tinggi yang hebat. Untuk menjadi program studi yang nanti peringkat akreditasinya unggul itu banyak hal. Yang pertama adalah dosen ya. Jadi jangan meremehkan dosen terkait dengan jenjang akademik maupun jabatan fungsional. Ya, jadi semua dosen ya kalau sudah siap jadi dosen maka harus mencari atau mencapai jenjang akademik tertinggi yaitu doktor. Itu sudah. Lalu harus berani untuk mencapai jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar. Karena itu penilaian yang sangat mutlak ya di dalam penilaian akreditasi. Karena ada syarat perlu di akreditasi itu adalah jabatan akademik, jenjang akademik, dan jabatan fungsional. Itu hal yang sangat diperhitungkan di dalam penilaian akreditasi. Sehingga dosen itu setidak-tidaknya setiap 2 tahun itu kalau bisa naik jabatan fungsionalnya ya, Prof ya. Oke, berarti yang aspek yang pertama itulah dosen. Baik. Kemudian apalagi tuh, Prof, yang harus diperhatikan? Dan untuk membuat dosen itu hebat itu juga berat. Institusi juga harus berani mengeluarkan biaya yang besar. Berarti harus berani investasi untuk dosen ya, Prof. Tanpa itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penjaminan mutu.
Jadi sebuah perguruan tinggi yang hebat itu jika penjaminan mutunya baik. Oke, Hebat. penjaminan mutu. Kalau penjaminan mutunya tidak bisa hebat, tentunya perguruan tinggi tersebut ya tidak akan bisa meraih ya sampai jenjang peringkat akreditasi Yang terbaik. unggul itu ya. Nah, penjaminan mutu itu kan kadang disepelekan ya. Ya, benar. Karena mungkin Mm-mm. banyak yang belum paham ngapain sih penjaminan mutu ini kerjanya gitu, Nje. Iya, penjaminan mutu itu disepelekan. Jadi penjaminan mutu ini adalah investasi yang tidak nampak sebetulnya. Bagaimana tata kelola itu bisa berjalan dengan baik, itu sebetulnya salah satunya adalah implementasi penjaminan mutu. Nah, hampir semua perguruan tinggi yang sudah akreditasinya unggul, itu pasti penjaminan mutunya sudah pasti ya, sudah dipastikan. Berjalan dengan baik, Nje, Prof. Berjalan dengan baik dan sudah dipastikan itu. Nah, banyak sekali perguruan tinggi itu yang menganggap sepele penjaminan mutu. Terkadang hanya ada unitnya tapi tidak jalan. Tak jalan. Kadang punya dokumen tapi hanya asal-asalan. Jadi berarti itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa, berarti ini pejabat-pejabat di fakultas, di universitas semuanya harus melek penjaminan mutu, Prof. Jadi budaya mutu ya. Budaya mutu itu harus ditumbuhkan. Mulai dari pimpinan sampai pada unit terbawah. Sivitas akademika sebagai contoh, dosen dan mahasiswa itu juga harus memiliki budaya mutu. Tenaga kependidikan itu juga harus memiliki budaya mutu. Nah, tanpa itu tidak akan bisa. Oke, baik. Lalu yang ketiga, kurikulum. Kurikulum itu kalau di instrumen akreditasi itu nilainya itu juga tinggi itu ya, tinggi sekali. Berarti kalau kurikulumnya nggak benar bisa ya gimana? Kurikulum itu kan sebagai motornya ya. Pakai motor. Kalau kurikulumnya nggak jelas ya terkait dengan profil lulusannya, ya learning outcome-nya nggak jelas. Mata kuliahnya juga nggak jelas. Nggak bisa diukur. Nah, bagaimana nanti bisa mengukur bahwa lulusannya bisa diterima di masyarakat di kan nggak bisa kerja. gitu kan. Benar. Jadi 3 hal itu cukup penting untuk dilakukan. Kemudian ada satu hal lagi yang kadang-kadang dianggap sepele gitu. Bukan sepele ya, dianggap tidak memiliki manfaat itu ya oleh perguruan tinggi itu. Misalkan output ya, outcome itu banyak sekali penelitian yang hanya sekedar naskah dokumen saja. Naskah akademik ya, dokumen akademik. Berarti penelitiannya harusnya yang langsung bisa terimplementasi, Prof, yang bermanfaat buat masyarakat, kurang lebih gitu, Prof. Paling tidak terpublish di jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak jadi sekedar penelitian terus jadi kertas yang jadi dokumen dipajang di perpustakaan gitu, Kalau saya untuk apa gitu? Tidak guna. Makanya harus dilakukan bagaimana nanti penelitian itu bisa terpublikasi. Yang dicita-citakan harus nanti kalau saya penelitian semacam ini, maka nanti saya harus mampu untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Langsung dibaca orang, nggak cuma di Indonesia. Mungkin kalau kita membuat produk gitu langsung nanti bisa kita patenkan. Kalau dipatenkan, ya. Jadi hak milik kita. Kalau ada industri yang melirik diproduksi, kita bisa dapat fee-nya dari situ, Betul. Karena memang dampaknya atau manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Jadi buat para pemirsa di rumah, buat mungkin yang ada pejabat-pejabat struktural di semua universitas yang nonton video ini, perlu diimplementasikan nih, karena
sangat bermanfaat sekali apabila kita melakukan penelitian yang bermanfaat Ya, dan berdampak langsung ya, iya. Prof. Nah, ini ngomong-ngomong soal peningkatan kualitas, itu pihak mana saja kah atau pihak mana saja kah yang bertanggung jawab atas peningkatan dari program studi itu, Prof? Ya, semuanya bertanggung jawab. Jangan sampai diserahkan kepada satu unit. Iya, Mulai mungkin dari tingkat rektor, rektor. rektorat kan punya kebijakan umum, Iya. ya, kebijakan umum. Tentunya rektorat nanti punya rencana jangka panjang dan Nggih. rencana jangka menengah seperti Renstra, kemudian mempunyai rencana jangka pendek, ya, seperti ya yang dikenal dengan RKAT atau Renov, Nggih. kalau dulu Renov, ya. Dan turun ke fakultas juga harus mempunyai Renstra. Turun lagi ke prodi juga harus memiliki program kerja sampai turun ke unit. Jadi kalau dilihat Nggih. siapa yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas ya semua pihak. Semua pihak aja. Iya. Jadi salah apabila kita menyalahkan, prodi sana itu mahasiswanya menurun. Padahal itu nggak, yang salah itu semuanya karena mungkin tidak memperhatikan pertama yaitu tadi seperti yang Prof bilang output outcome, kemudian Ya. mungkin sarana dan prasarananya memang minim sehingga mahasiswa tidak tertarik untuk masuk di jurusan tersebut, bisa jadi ya Prof. Jadinya masuk di kampus lain. Ya bisa saja. Jadi kalau misalkan akreditasinya rendah ya siapa yang mau Siapa masuk? yang mau masuk? Nggih, Siapa yang bener. mau masuk? Gitu. Dan jangan yang ditanya hanya mungkin pihak UPPS atau kepala program studi, padahal Itu tanggung banyak. jawab semuanya. Iya, dari dosen, Mahasiswa juga tanggung rektor, jawab. mahasiswa, Ya. nggih. Bener. Nah, oke. Kemudian Prof, ini yang paling penting sekali karena kan banyak sekali itu calon mahasiswa ketika mau masuk ke program studi, dia itu ingin tahu sebenarnya mereka itu ketika lulus dari jurusan tersebut itu mau jadi apa, mau kerja di mana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya sehingga mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu atau alumni dapat diterima di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, Prof. Gimana caranya gitu, Prof? Sebuah perguruan tinggi yang hebat itu ya. Sebuah perguruan tinggi yang hebat itu sebetulnya indikatornya sederhana. Indikatornya adalah masa tunggu lulusan itu 0 tahun. Jadi kalau lulus langsung diterima kerja, itu perguruan tinggi yang hebat. Tapi untuk menjadi perguruan tinggi yang hebat dengan lulusan 0 tahun sudah bisa bekerja atau mungkin sebelum lulus sudah diminta itu ya oleh perusahaan, itu kan harus melalui proses ya, proses dari input proses sampai menghasilkan lulusan. Kalau prosesnya dikendalikan dengan baik, dengan kurikulum yang baik ya, itu pasti nanti akan mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Tapi kalau sudah prosesnya diabaikan, tidak ada kontrol dari penjaminan mutu, tidak ada evaluasi dari penjaminan mutu, ya pasti outputnya asal-asalan ya. Nah, harapannya adalah lulusan tersebut itu bisa langsung diterima kerja, begitu kan? Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu harus melihat kurikulumnya. Nah, kurikulum yang dibuat itu harusnya dimulai dari kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna itu seperti apa, kemudian ditarik menjadi profil lulusan. Setelah nanti diketahui profil lulusannya, itu dibuat learning outcome-nya sampai pada mata kuliah yang mendukung learning outcome itu. Jadi kalau menyusun kurikulumnya itu tidak melihat kebutuhan pengguna, itu sama dengan kita memproduksi sesuatu setelah itu dibebaskan liar gitu. Tapi kalau kita melihat kebutuhan pengguna, nanti pasti nanti akan memiliki profil lulusan yang diinginkan. Dengan kurikulum yang sesuai dengan profil lulusan kan itu. Berarti kebutuhan dan juga masuk kepada kurikulum, proses pembelajaran, dosennya semua harus linear, Prof. Ya, harus jelas tuh ya. linear. Yang ngajar pun juga harus memiliki kompetensi dengan yang benar, jangan sampai mengajar sesuatu yang tidak dia kuasai, yang tidak pernah dia lakukan, jadinya
mungkin mengajarnya hanya seperti orang membaca Betul. Jadi, teori gitu, iya. Prof, itu enggak? Jamming itu proses juga semacam ini dosen dia. Dosen itu harus memiliki pengalaman yang baik ya untuk dengan perusahaan, mungkin Nggih. bisa ya apa namanya menjadi konsultan atau magang di perusahaan itu diperlukan. Karena pada saat ngajar nanti akan tahu dia apa yang diajarkan, tidak textbook ya, Nggih. tidak textbook. Itu yang perlu dilakukan oleh dosen, dan hati-hati dosen itu. Dosen kalau mengajar harus sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi dosen itu bisa dilihat dari penelitiannya. Nggih. Ya, 10 tahun terakhir penelitian itu seperti apa. Kalau tidak pernah penelitian di bidang itu, tidak pernah pengabdian di bidang itu, kemudian ngajar pada bidang itu kan susah itu. Nggih, nggih. Nah, itu yang harus ditata dulu dosennya itu. Oke. Jadi nanti ada pengelompokan dosen gitu ya. Oh, kelompok dosen ini nanti yang khusus untuk kelompok atau mengajar mata kuliah kelompok ini mengajar mata kuliah kelompok ini. Itu harus mulai ditata. Jadi ndak asal ngasih, oh ini biar dosen ini biar dosen ini, dan Oh, amburadul. enggak bisa. Kalau Harus sampai dapat mahasiswa yang lebih cekatan, lebih pinter, bobrok di dalam kelas ya, Prof. ya. Kalau saya mahasiswanya bisa nangis dosennya ya. Gitu. Rasanya jadi was-was. Jadi harus ditata betul bahwa apa namanya dosennya itu harus juga memiliki kompetensi, jangan asal-asalan. Iya, benar. Oke, baik. Jadi 3 hal penting itu yang perlu diperhatikan, Prof. Ya, Dari iya. mulai dari dosen, dari Dosen, ada kurikulum, ada penjaminan mutu. Baik, Itu berarti yang harus dikuatkan itu. Oke, berarti ini buat teman-teman yang ada di Universitas Papua dan Papua Barat harus betul-betul memperhatikan gitu 3 aspek itu, apalagi yang di sisi penjaminan mutu ya, karena kadang Ya. kalau orang bilang itu kayak kerja siluman gitu. Jadinya kayak orang mungkin masih belum familiar karena mungkin belum pernah. Bagi orang yang tidak mengetahui secara detail filosofi dari penjaminan mutu akan menganggap semacam itu. Bagi institusi yang tahu tentang manfaat penjaminan mutu, sangat dipentingkan itu. Bahkan pendanaannya pun bisa besar itu untuk itu, karena itu sebagai alat untuk mengontrol semua sistem yang ada, untuk mengevaluasi semua sistem yang ada gitu. Kalau ada kekurangan dari sistem tersebut, tentunya kan ada feedback dari dari penjaminan mutu. Ini loh kamu salah, harusnya semacam ini salah. Karena Itu. sebuah pekerjaan atau program apabila tidak ada pengawasan dan evaluasi, maka tidak akan terjadi peningkatan dan tidak bisa diukur nih perubahannya mana saja gitu, Nggak akan bisa, karena konsep penjaminan mutu kan continuous improvement toh. Jadi dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Kesalahan ini nanti diperbaiki, kesalahan ini nanti diperbaiki. Kalau tidak ada penjaminan mutu, liar nanti itu. Dosennya liar, sistemnya liar, ya. Pokoknya ngajar aja. Asal-asalan nanti akhirnya. Pokoknya yang penting mahasiswa lulus. Ya, lulus pun nanti juga kasihan mahasiswanya tidak memiliki kompetensi akhirnya itu. Baik, terima kasih Prof. Makasih banget udah mau datang ke sini berbagi ilmu yang luar biasa. Kami yang sebelumnya sangat tidak tahu akhirnya tercerahkan dengan kedatangan Prof di sini. Ya, doakan mohon bimbingannya supaya Universitas Muhammadiyah Sorong ini bisa berada minimal gitu ya. Minimal bisa di bawahnya UI sedikit, kalau bisa sejajar ya, tapi itu PR yang sangat besar, kita tidak tahu. Kerja keras ya Prof ya. Doakan saja semoga ya 3 tahun dari sekarang di Universitas Muhammadiyah Sorong ini semoga 100% bisa dapat akreditasi baik sekali. Amin. Baik, Prof, terima kasih banyak atas kedatangannya di sini. Boleh dong Prof kasih pesan-pesan buat para dosen-dosen dan juga mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah Sorong. Iya, baik. Jadi bagi para dosen dan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong, bahwa kemajuan sebuah institusi adalah milik bersama, sehingga harus sinergi, bekerjanya sinergi.
Jangan hanya nanti dosen itu memberikan tugas saja tapi tidak pernah dikoreksi. Jangan sampai nanti mahasiswa dikasih tugas mengeluh, itu ya tidak. Makanya selalu harus sinergi untuk melakukan kemajuan itu, baik dari dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang sinergi tentunya harus dengan visi yang jelas ya. Visi. Kalau visinya sama antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dan bisa mengimplementasikan visi tersebut, bukan mengimplementasikan ya, tapi bisa mencapai visi tersebut dengan program-program yang jelas, itu pasti nanti akan maju. Oke, luar Terima biasa. kasih Terima ya. kasih banyak Prof atas kedatangannya. Sehat Oke, selalu. oke. Terus semua pekerjaannya, urusannya dilancarkan hingga nanti kembali ke Yogyakarta dengan sehat. Jakarta, Salam ya. buat semuanya yang ada di UIIJ, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita ya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini. Dan ikuti terus setiap postingan di sosial media Unamin Sorong di Facebook, Instagram, Twitter, maupun di YouTube. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.